Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Isma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Wallahu wa rasuluhu a'lam bihi. Dan Tuhanmu telah menetapkan agar kamu jangan menyembah kecuali hanya menyembahnya, dan berbaktilah kamu kepada kedua orang tua. Dan apabila di antara keduanya atau di antara mereka berdua sampai berumur lanjut dalam penjagaanmu, dalam pemeliharaanmu, jangan sekali-kali kamu ucapkan kepada mereka berdua perkataan ataupun perkataan cis. Dan sekali-kali jangan kamu bentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan mulia. Qala nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridha kedua orang tua, sedangkan murka Allah akan datang kalau orang tua sudah murka. Sadaqallahu alazim. Pemirsa sahabat muslim yang berrahmat Allah, alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia yang sudah Allah limpahkan kepada kita, terutama sekali nikmat iman dan Islam yang sudah ada di dalam tubuh kita. Kemudian salawat beserta salam sama-sama kita mohonkan kepada Allah senantiasa terlimpah dan tercurah buat arwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sahabat muslim yang berrahmat, kalau kita berbicara tentang perjalanan hidup kita pasti ingat kepada sepasang manusia, yaitu ayah bunda kita. Dua orang yang sangat banyak jasanya dalam hidup. Ibunda kita yang paling banyak jasanya, makanya dikatakan jasa orang tua itu sepanjang jalan, sedangkan jasa anak sepanjang penggal. Kita ingat sebuah kisah yang sangat menyentuh perjalanan hidup seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Dalam riwayat disebutkan beliau tidak dikenal orang di dunia, tapi namanya sangat harum di langit. Suatu ketika baginda Rasulullah berkata kepada para sahabat, di antaranya Sayyidina Umar dan para sahabat, apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, pergilah kalian bertemu mencari seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Andai kata kalian bertemu dengan beliau, mintalah kepada beliau agar doakan, dan kalian mohon agar mereka itu mendoakan kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ciri-ciri pemuda tersebut, beliau sudah pernah kena penyakit sopak tapi sudah sembuh, dan beliau tinggal di daerah Yaman. Setelah Rasulullah berbicara tersebut, sahabat yang sudah dijamin masuk surga disuruh oleh Rasulullah minta doa kepada seorang pemuda Uwais Al-Qarni. Di sini para sahabat yang bertanya, apa sih kelebihan seorang pemuda Uwais Al-Qarni? Kok selevel Umar bin Khattab, Bilal bin Rabah, Talhah bin Ubaidillah, Arqam bin Arqam, mereka itu disuruh oleh baginda Rasul meminta doa kepada seorang yang bernama Uwais Al-Qarni agar dosa-dosa mereka diampuni. Para sahabat penasaran mencari seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni tersebut. Dilihat Uwais Al-Qarni itu berdagang, kita juga berdagang. Dia sholat, kita juga sholat. Dia tahajud, kita juga tahajud. Setelah diperhatikan dengan seksama, dilihatlah ternyata Uwais Al-Qarni ini mempunyai seorang ibu yang sudah tua. Ibu tersebut lumpuh, tapi diurus oleh Uwais Al-Qarni dengan penuh kasih sayang. Setiap pulang dari pasar, beliau mencari ibunya. Ibunya dirawat, dimandikan, dibersihkan, disuapi, bajunya dicuciin. Setelah itu barulah sang ibu dia antarkan ke tempat istirahatnya. Setelah ibunya diurus, barulah anak-anaknya diurus. Begini setiap hari yang dilakukan Uwais Al-Qarni dengan penuh kesungguhan, ketulusan dan kesabaran. Sampai suatu ketika sang ibu berkata kepada Uwais, Uwais, ibu ingin berangkat haji, nak, tolong nggak usah.
Dengan tanpa membantah, Uwais Al-Qarni menjawab, iya Bu, akan saya usahakan. Uwais Al-Qarni membeli seekor sapi. Sapi tersebut dia beli dari bayi, dibuatkan kandangnya di atas bukit setiap pagi dan sore. Yang sapi tersebut digendong, diantarkan untuk dibersihkan. Sampai-sampai masyarakat tercengang, kenapa Uwais Al-Qarni membeli sapi dan dibuat kandang di atas bukit? Tujuan daripada Uwais Al-Qarni agar dia bisa mempunyai kekuatan untuk menggendong sapi tersebut dari bayi sampai besar, dan insya Allah nantinya dia punya kekuatan bisa menggendong ibunya ke tanah suci. Dia tinggal di daerah Yaman, jarak Yaman dan Mekah dengan Mekah itu seperti Jakarta Banyuwangi. Tak begitu lama setelah dia kurang 8 bulan, setelah sapinya besar, sapinya dijual buat ongkos dan ibunya digendong berangkat ke tanah suci. Walaupun badannya lecet, walaupun dia lelah, walaupun dia letih menggendong ibu, dia tidak pernah mengeluh. Bahkan di depan Ka'bah pun dia berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah ibuku, sayangilah ibu. Ibunya bertanya kepada Uwais, kenapa engkau mendoakan ibu? Nak, kapan engkau mendoakan ibu sendiri? Dijawab oleh Uwais Al-Qarni, ibu, kalau ibu sudah bahagia, aku juga bakal bahagia. Kalau ibu sudah bersusu, insya Allah aku juga bersusu. Begini mulianya seorang Uwais Al-Qarni. Karena pengorbanan yang seperti ini, rasa hormat yang seperti ini, rasa patuh yang seperti ini, mungkin inilah jadi sebabnya Allah sayang kepada Uwais Al-Qarni, sehingga doa-doanya paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, menambah kisah seorang pemuda pernah bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, aku mempunyai seorang ibu yang cerewet, bagaimana sikapku terhadap ibuku tersebut ya Rasulullah? Kata Rasulullah, wahai pemuda, andai kata engkau kupas seluruh daging yang ada di tubuhmu, lalu daging tersebut engkau berikan kepada ibumu untuk balas jasa kebaikannya, kata Rasulullah, belum akan terbayar jasanya sepertinya. Bayangkan begitu banyaknya, mulianya kedudukan seorang ibu di sisi Allah, sampai seorang pemuda setelah dagingnya dikupas pun belum terbayar jasa kebaikannya sepertinya. Mudah-mudahan kita termasuk anak yang berbakti kepada ibu orang tua, terutama kepada ibunya kita, dan setelah itu kepada ayah kita. Berkah doa mereka, kita menjadi ahli surga, hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kaum muslimin bermanfaat untuk kita semua. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.